Sudah masuk daerah Jalan Setu. Gak disangka hujannya lebat nih. Menuju perjalanan kita ke Saung Ranggon. Hati-hati Bang Indra. Wih. Lebat nih Bang ya? Lebat dan berkabut ya. Oke, di pertigaan ini ke kanan kayaknya kita nih Bang. Kelihatan nggak Bang jalan? Kelihatan ya. Ke kanan. Oke. Kayak gini pakai mobil off-road yang beginian, bukan mobil sedan ya. Tapi nggak apa-apa, ini mobil tempur ini. Wow ya, nuansa aroma Nusantara yang nggak terasa ya. Sepertinya ini tradisi sejarah purbakala sepertinya ya. Saya udah merasakan aura-aura seperti itu ya, vibrasinya ya. Agak merinding juga sih, tadi cerah-cerah aja nih kita. Mudah-mudahan lancar. Kemarin sempat nanya nih Bang, kayaknya dari jembatan merah ini nih. Dari jembatan merah di depan pertigaan ke kanan nyampe kayaknya nih. Jembatan ini penghubung akses daerah Serang Cibarusa ke Bekasi juga nih Bang. Ini sungai apa ini? Ini kayaknya dari zaman Belanda juga ini. Jembatan produksi Belanda. Iya. Ah, ini ada nih, ada pelangnya nih. Aduh. Ya. Nah, itu Saung Ranggon. Kiri. Wow. Kayak di wilayah Cikedokan. Nah, ini masuk kita ke kiri nih Bang. Masuk Bang. Mungkin karena pandemi ya. Wow. Ini pelataran parkirnya ya. Assalamualaikum. Oke ya. Oh, ada tempat makan mungkin di sini. Kita di mana? Masuk mobil mana? Sampai juga nih. Sampai. Luar biasa. Tapi apa-apa. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Akhirnya kita sampai ya. Saya nantinya tidak berat besarnya. Hanya memang hujan yang lebat ya. Kita sudah sampai di Saung Ranggon. Itu bersejarah purbakala. Sudah 3 abad. Sudah 3 abad ditemukan. Nanti kita cari tahu jalan. Halo netizen sekalian, bertemu lagi dengan kita ya di channel ini. Nah, kali ini kita berada di suatu tempat yang sangat menarik dan punya nilai sejarah yang perlu diketahui oleh kita generasi muda dan generasi yang akan datang. Nah, ini namanya Saung Ranggon. Saung Ranggon ini adalah situs purbakala, bisa dikatakan tidak purbakala, tetapi dia memang situs bersejarah yang sudah lama ya. Nah, situs Ranggon ini ya, ini adalah rumah singgah yang dibangun oleh Pangeran Jayakarta pada abad ke-16. Pada abad ke-16 ini menjadi rumah singgah beliau dan juga menjadi rumah singgah para wali, sahabat wali juga. Pada abad 16 itu berarti tahun 1500-an, tahun 1600-an. Nah, sekarang tahun 2021. Wah, sudah lebih daripada 400-an tahun. Tetapi dalam perjalanannya, situs ini sempat terbengkalai, terlantar selama 2 abad. Selama 2 abad terbengkalai. Dan pada suatu ketika, ya, pasukan kerajaan Mataram ya pada saat itu dipimpin oleh Raden Abbas menemukan situs ini dan mereka mungkin mengetahui dan mencari tahu apa nilai daripada rumah singgah ini.
sehingga akhirnya mereka pugar. Dan mereka bangun kembali situs yang sudah 2 abad terbengkalai ini. Dan yang ada kita lihat saksikan saat ini, ya beginilah adanya. Sebuah rumah singgah yang berukuran 7,6 meter kali 7,2 meter ya. Di atas lahan 5.000 meter persegi. Dalam sejarahnya ini menjadi sebuah tempat di mana orang sering datang juga untuk melakukan petilasan. Ya, petilasan itu ya semacam melihat, mengetahui, dan juga merasakan jejak langkah para leluhur. Begitulah kira-kira ya. Mungkin definisi petilasan apa bisa Anda saksikan lebih tahu lagi maknanya, silahkan googling. Tetapi tempat ini perlu diketahui oleh generasi muda agar semakin mencintai sejarah, tradisi leluhur, ya. Kita menjadi anak Nusantara yang mencintai sejarahnya dan mencintai negerinya Indonesia. Nah, kita akan masuk ke dalam dan kita akan berbincang ya dengan yang mengurus tempat ini ya. Ayo sambil kita tanya, karena beliau yang lebih tahu, kita gali lagi apa di dalam dan bagaimana tempatnya. Mari guys, yuk. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya Indra R. Ingin mengetahui lebih lanjut tempat ini. Mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu ya, sebelumnya ke Bapak dulu. Mungkin bisa diterangkan bahwa jati diri dari Bapak Ibu ini siapa, seperti yang tadi. Saung Ranggon memang awalnya bahwa ini termasuk bangunan liar ya. Begitu diketemukan sama prajurit-prajurit Mataram tadi, orang katanya prajurit Mataram pada abad ke-16 itu ada penyerangan ke Portugis ya. Begitu bawa 3.000 prajurit sebelum meluncur ke Portugis, kan tempat ini base camp-nya lah. Base camp Mataram di sini. Terbukti bahwa di sini masih ada 4 prajurit Mataram makam-makamnya ya. Sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan. Kalau di sini bukan makam, hanya base camp ya. Base camp pada abad ke-16. Konon katanya bahwa sampai sini itu kehabisan perbekalan karena bawa 3.000 prajurit bisa dibayangkan ya. Dari Jawa ke sini mungkin berbulan-bulan ya itulah. Sehingga penyerangan pertama itu awal itu dibatalkan. Tidak jadi penyerangan. Konon katanya anggap aja tidak berhasil. Kalaupun pulang pun kan ke sana bisa dipenggal ya kan ya. Jadi makanya banyak prajurit-prajurit yang terlantar di sini, bukan terlantar, menetap di sini. Kalau Mbah Raden Abbas makamnya sekitar 1 kiloan dari sini, tengah sawah sana ya, di Desa Cibening. Oke, berarti kalau Mbah Raden Abbas ini, Bapak masih Saya keturunan ke-7 dari Mbah Raden Abbas. Nama Bapak siapa? Pak Haji Asdi Sutardi, ini kakak. Kalau ini ketemuan awalnya kan bapak yang merawat ini ya. Bapak meninggal ke ibu meninggal ke kakak paling tua. Nah sekarang kakak, dan ibu Sri ini yang merawat ini. Oh, Ibu Sri yang Iya. Kenapa? Karena di sini masih banyak benda-benda bekas di dalamnya ini ya, keris-keris. Sebagian bekas-bekas prajurit Mataram yang dikumpulkan karena nggak terjadi penyerangan waktu itu. Terus penyerangan kedua yaitu dibantu dengan Pangeran Jakarta, sehingga pada tahun 1527 kalau nggak salah itu malah sebagai hari jadi kota Jakarta, ya kan? Ya. Waktu itu. Itu jadi base camp ini diketemukan oleh prajurit Mataram. Keistimewaannya inilah cuma pakai pasak aja ini ya. Iya. Boleh lihat. Dari kayu ulin ya? Ya kayu ulin, kayu besi ya, kayu ulin. Hasil penelitian ya. Kayu Ini ulin. masih asli dari awal. Asli. Nah terus ada tiang sini, ini tiang 15, harusnya 4x4 16 ya. Nah ini memang dari dulu nih. Jadi sampai saat ini saya pun belum mengerti nih apa maknanya gitu ya. Apa makna tiang ini? Tiang ini kan tidak ada satu ya. Ini ada 3, harusnya 4 ya. Ya memang 4x4 16. secara arsitektur juga ya pada tahun 1500-an ini dibangun ya. Pasti wah, teknologinya dan maknanya itu ada, tapi kita nggak tahu ya sekarang, yang mudah-mudahan kelak nanti. Tapi peranan pemerintah ini saya mau tanya Pak ya Ibu ya. Nah selama ini kan yang menjaga dan merawat turun-temurun daripada keluarga ini. Demikian juga untuk
katakanlah kebersihan, kelestarian tempat ini murni sokongan keluarga atau bagaimana? Ya. Kebetulan memang saya merasa tanggung jawab diwariskan oleh orang tua ya. Jadi agar betul dirawat tempat ini gitu. Karena memang dulu titisan dari orang tua turun temurun. Kami tidak mengharapkan imbalan dari pemerintah daerah. Mungkin karena memang anggaran terbatas atau dan lain sebagainya ya. Kita juga nggak terlalu menuntut ya gitu ya dari pemerintah daerah gitu. Tapi ada ya seperti kondok ini kan. Kemarin juga ada rehab dari pemerintah daerah itu ibu ini rumah juru kunci ya. Ibu dari pemerintah daerah ada rehab. Konon katanya ini juga memang saya juga perlu sekali memang anggaran-anggaran yang harus diturunkan ke sini. Contohnya ya ini kan batu-batu ini kan aduh nyapunya ini kalau turun daun caring ini waduh kintalan tiap hari nih. Yang nyapunya sangat kesulitan. Tapi kalau memang pakai kondok ini kan enak ya kan nyapunya gitu. Oke, baik. Biar tidak berlama lagi, tapi sudah diterangkan sekali. Memang ini sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Tetapi mungkin oleh anggaran negara, khususnya pemerintah, Pemda, masih terbatas atau bagaimana, ya kita berikhtiar agar semua value, senilai sejarah awet terlestarikan, ya kan? Harapan kita ke depan seperti itu, ya kan? Karena memang apa adanya hari ini itu adalah dari masa lalu. Siapa kita saat ini itu adalah proses hidup dari tahun-tahun sebelumnya. Baik netizen semua, kita akan masuk ke dalam mencari tahu ya apa di dalam dan bagaimana nanti bersama Ibu Sri yang sehari-hari sebagai kuncennya di tempat ini. Ayo kita naik ke dalam. Iya, anugerah di Raja Nusantara ya. Oh, memberikan penghargaan kepada Raden Nyimas Sri Juru Pelihara Saung Ranggon. Sudah. Assalamualaikum. Netizen semua, generasi muda Indonesia maupun siapapun ya, lintas usia, kita sudah berada di dalam nih Saung Ranggon ya, rumah singgah Pangeran Jayakarta ya, dan para wali, sahabat wali. Nah, di sini saya sudah bersama Emak nih, Emak Sri ya. Iya. Ibu Sri yang selama ini menjadi juru pelihara ya tempat ini. Oke. Saya manggil ibu apa mak nih? Mak aja ya. Mak itu lebih Indonesia, lebih Nusantara ya. Mak, bisa dijelaskan ya, tempat ini di dalam, tadi kita sudah di luar, di dalam ini tempat apa sebenarnya? Sebetulnya di dalam ini ya tempat orang pada jarah. Iya sekarang ini. Kalau dulunya? Ya mungkin dulu waktu ini tempat jarah ini semenjak ditugasin sama bapak, udah berapa turunan ke saya sekarang ke-7 gitu. Oke, tempat ini sering nggak dikunjungin orang? Sering kunjungi orang. Gitu. Dalam rangka apa mereka mengunjungi? Apakah untuk mencari tahu nilai sejarah atau tujuan lain atau apa, bisa dijelaskan? Ya itu masing-masing tujuannya pribadi gitu, nggak boleh diiniin. Ya, oke. Ini sudah sangat tua sekali ya, dan berada di daerah Jawa Barat saat ini ya. Pangeran Jayakarta ya, Pangeran Rangga dari Jayakarta ya, kemudian juga ada dari Kerajaan Mataram Raden Abbas dan emak turunannya kan, dan kemudian juga kita bisa masuk ke Prabu Siliwangi nih ya. Apa ada cerita di situ atau keterkaitan tempat ini dengan Prabu Siliwangi, bisa dijelaskan yang mak tahu? Ya konon katanya, kata orang tua, saya hanya melanjutkan gitu. Dulunya ini ditempatin Eyang Prabu Siliwangi, makanya di sini ada yang bahasa Islam, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Madura, beberapa bahasa yang datang ke sini gitu.
Oke, ini pelataran. Saya lihat di dalam ada sedikit ruangan ya, ukuran mungkin 2 kali 3 meter ini. Di dalam ini tempat apa, Mak? Mungkin bisa diarahkan ya kamera ya. Kalau tempat ini tempat orang pada nginep, masih nginep gitu. Kalau itu tempat ya ritual dah kalau ya. Ya, ya. Iya. Nah, ini saya boleh tanya lebih detail, Mak, ya, nggak apa-apa ya. Saya lihat di sana ada foto para wali songo, ada foto Bung Karno, dan ada juga foto Nyi Roro Kidul. Bisa dijelaskan, Mak, apa keberadaan daripada ketiga foto ini ya? Yang wali Kalau songo dulu. kalau wali songo emang dulunya di sini tempat wali dulu para beristirahat di sini gitu. Para wali-wali di sini. Lama dia mau patroli kemana-mana, istirahat pulang ke sini. Gitu. Oke, kemudian ada foto Bung Karno nih. Bung Karno ini kan pejuang ya kemerdekaan, Presiden Indonesia pertama, dan diletakkan ada fotonya di sini. Apa ini maknanya, Mak? Kalau Bung Karno itu waktu dia mau meninggal, dia datang ke sini bawa koper gede gitu, datang ke sini gitu, naruh kopernya di sini gitu, Bung Karno gitu. Waktu tahun berapa ya? Anaknya ada di sini. Anak Bung Karno juga ada ke sana, ke sini ya dulu ya. Oke, kemudian kalau foto Nyi Roro Kidul maknanya atau yang Mak ketahui? Kalau ibu, kalau Nyi Roro Kidul nggak bisa diceritakan. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, tapi ya. Kaitan sama dekat gitu. Nah, netizen sekalian, kita sudah bahas ya. Nah, apa ada tempat lain lagi, Mak, yang perlu diceritakan untuk para generasi muda di tempat ini? Ya kalau mau ngelihat ke Mbah Raden Abbas ya boleh. Mbah Bujang di sebelah barat, Mbah Raden, Mbah Bali cuma jauh dari sini. Makam ya. Nah, Oke. Oke, tapi karena kita membahas saung ini aja dulu, Mak, supaya ini menjadi generasi muda bisa tahu sejarah, bahwa tempat ini sangat bersejarah ya. Wali Songo di sini beristirahat ya. Kemudian juga Bung Karno. Wow, tempat ini sungguh luar biasa, mencari inspirasi yang positif tentunya ya, Mak ya. Ya, itu dulu yang bisa kami apakan. Terima kasih banyak waktunya ini, Mak ya. Oke. Baiklah para netizen, demikian, dan kami juga mengajak jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut dan merasakan ya aura daripada tempat ini, Nusantara, peninggalan leluhur ya, silakan ke tempat ini. Ini emaknya ramah sekali, turunan langsung dari Raden Abbas ya, dari Mataram, yang menemukan tempat ini sebelumnya 2 abad terlantar, dan dia pugar kembali tapi sesuai aslinya ya. Oke. Makasih banyak nih, Ma. See you at next moment. Peninggalan sejarah haruslah punya makna. Dia memiliki cerita yang tentunya meninggalkan kesan dan pesan bagi kita generasi muda. Sayang jika tempat maupun peninggalan bersejarah seakan dimanfaatkan untuk sesuatu yang bersifat magis maupun klinik. Ayo netizen semua, jangan kita abaikan peninggalan tradisi leluhur kita. Mari kita lestarikan dengan membawa makna baru sesuai zaman, agar menjadi napak tilas yang positif. Jika kita menjauh, maka dia akan sunyi, dan malah dipakai menjadi sarana inspirasi yang kurang baik, semisal klinik tadi. Akhir kata, cintai Nusantara, Indonesia, salam budaya.